Mystery Seekers, ini adalah episode mencekam hasil penelusuran kami terhadap lokasi yang dikisahkan sebagai sarang jin liar berenergi negatif di tengah hutan Gunung Gede Pangrango. Dan berikut kelanjutan solo explore Erik sang dokter hantu. Nggak tahu kamera menangkap apa enggak tadi suaranya. Tapi kedengaran ada yang ngetok dari sini, guys. Nggak tahu kalian nangkep apa enggak, tapi semoga aja ketangkep. Tapi tadi saya dengar ada sesuatu dari sini. Lihat guys. Lihat gimana? Tanpa gua pegang, lihat. Tanpa saya pegang, ada gangguan elektromagnetik di sekitar sini. Dan itu sangat besar. Saat ini kalian lihat sendiri, saya sendiri di rumah nomor 1 ini, dan tadi kedengaran kayak ada orang yang ketok dari sini. Semoga kedengaran. Jadi pada saat interaksi dengan spirit box, ada gangguan atau ada ketukan dari tempat ini. Oke, jadi kita akan pindah ke villa selanjutnya. Kita akan coba lagi ghost detector dan juga spirit box. Let's go. Ini adalah luar dari rumah ini, teman-teman. Kita akan coba untuk explore bangunan yang satu lagi. Ini yang sangat besar ya. Kondisi bawahnya seperti ini. Sepertinya sudah cukup lama terbengkalai, teman-teman. Dan saya akan coba masuk rumah ini dan juga berinteraksi. Sepertinya villa yang satu ini terkunci, teman-teman. Mystery Seekers, Erik sang dokter hantu sukses menuntaskan investigasinya di bungalow horor sarang jin hutan Gunung Gede Pangrango ini. Oke, Mystery Seekers, OMG. Oke, jadi gue balik lagi. Kayak tadi kita udah bilang, saya masuk sendirian
ke villa yang katanya angker, yang udah terabaikan bertahun-tahun di sini. Jadi kayak kita juga udah tahu tadi, sebelum saya explore tadi, Kang Arya, saya taruh thermal kamera dan night vision. Itu menyorot ke bungalow yang paling angker. Oke. Apa yang terjadi adalah setelah sekitar 30 menit kita tinggalkan kamera itu di sana tadi, kamera saya cek semuanya masih setengah baterai. Masih setengah baterainya. Saya masuk ke dalam rumahnya membawa 2 thermal dan night vision. Cuman perlu berapa menit? 2 menit mungkin. Dan kamera thermal sama kamera night vision dua-duanya mati. Gila, mantap. Dua-duanya mati. Yang paling buat saya penasaran adalah pada saat thermal kamera sudah hilang, night vision sudah hilang, saya pakai GoPro untuk shoot bagaimana interaksi saya dengan makhluk astral itu menggunakan spirit box. Jadi pada saat menggunakan spirit box, sinyal statis yang nggak kayak biasanya itu keluar dari spirit box. Saat yang bersamaan, ghost detector ini memberikan sinyal full bahwa di daerah situ ada gangguan elektromagnetik. Yang paling menarik adalah pada saat berdua ghost detector dan GoPro dan spirit box bekerja sama dalam satu frame, di belakang saya itu ada pintu yang langsung tembus ke kamar mandi. Dari balik pintu itu ada yang gedor. Pelan tapi semoga aja ketangkap hasilnya di dalam sini. Dan apa yang saya lakukan adalah otomatis saya langsung ambil kamera dan saya cari sumber dari suaranya. Saya sampai tendang pintu belakang itu. Yang di samping ada pintu samping lagi. Mungkin orang atau apa saya nggak tahu, saya tendang pintunya tadi dan itu semua tertangkap dalam kamera. Sayangnya karena baterai kamera juga sudah mulai menipis, akhirnya saya sudahi eksplorasi di atas dan saya kembali lagi ke sini. Saya bisa bilang yang tadi itu keren banget. Tempat ini memang luar biasa. Tempatnya luar biasa dan yang saya bisa kasih tahu ke Kang Sena, silahkan dieksplorasi, Kang. Siap. Spiritus dan garamnya jangan lupa. Mudah-mudahan. Investigasi malam itu pun dilanjutkan oleh Arya Sena, sang penakluk astral Gunung Nusantara. Namun metode yang dilakukan sedikit berbeda. Arya Sena akan melakukan moment of silence di gubuk bungalow terhoror sambil membakar spiritus yang sudah ditaburi garam. Metode ini dilakukan untuk membuktikan bahwa dirinya tak akan mendapatkan gangguan gaib saat MOS nanti. Karena spiritus bercampur garam yang dibakar akan menyedot energi astral hingga terbakar. Hal ini bisa dilihat dari kobaran api yang tiba-tiba terbakar saat dirinya melakukan MOS. Mystery Seekers, apakah metode khas Arya Sena berhasil menghindari dirinya dari gangguan para jin penghuni bungalow horor Gunung Gede Pangrango ini? Apakah akan ada penampakan makhluk astral yang terbakar di kobaran api spiritus bercampur garam? Kita saksikan saja aksi Arya Sena, sang penakluk astral Gunung Nusantara. Ya, malam ini gue coba untuk membuktikannya. Karena beberapa kali teknik ini dipakai untuk menangkap energi dari makhluk astral. Tapi kali ini kasusnya berbeda. Karena biasanya itu digunakan di saat ada orang yang kerasukan, dan untuk memastikan bahwa posisinya itu sudah bersih dari si makhluk itu, kita gunakan metode spiritus dan api yang saya bakar di depan itu. Jadi nanti kita akan lihat si makhluk itu akan keluar di situ dan cahaya dari spiritus atau nyala dari spiritus itu akan membuat si makhluk ini terlihat dengan
jelas. Misteri Seeker setelah hampir 30 menit Arya Sena melakukan MOS dan memantau kobaran api, akhirnya bisa kita simpulkan bahwa metode Arya Sena untuk melindungi diri dan mengusir makhluk astral di sekelilingnya dan dimanapun kita berada terbukti ampuh. Sang penakluk Gunung Nusantara tak sedikit pun mendapatkan gangguan gaib setempat. Kang Arya. Halo. Asik. Oke. Mystery Seekers. Jadi tadi setelah saya sendirian eksplor tempat ini, saat ini kita ada di titik yang paling angker dari bungalow terbengkalai ini. Dan setelah itu tadi dilanjutkan sama Kang Arya. Coba Kang Arya ceritain dulu ini apa, api apa, dan apa yang Kang Arya telah buat di tempat ini gitu. Tempat ini kan energinya luar biasa ya. Tadi Bang Erik sendiri sudah membuktikan bahwa di sini memiliki energi yang tidak normal. Dalam artian kekuatan elektromagnet yang ada di sini memang luar biasa. Terutama memang dari sentralnya, memang dari belakang kamar mandi. Kegunaan ini api spiritus yang dicampur garam adalah untuk menetralisir tempat yang sekiranya memiliki kekuatan elektromagnetik dari makhluk-makhluk astral, ya, untuk kita netralkan. Tapi sifatnya apa? Sifatnya tentatif. Jadi kalau memang mau menggunakan ini di tempat yang dianggap angker ya, kata angker, kita harus sering-sering. Kita harus sering-sering bakar. Kalau memang mau efektif ya harus disertai dengan doa-doa. Jadi sebelum garamnya dimasukin ke spiritus, kalau muslim biasa selawat. Kita isi dengan selawat, kita tiupkan dulu, baru kita masukkan spiritus, kita bakar. Itu biasa dalam waktu 3 bulan tempat yang angker itu clearly selamanya. Tapi garamnya disertai dulu dengan, kalau muslim ya terutama ya, dengan selawat. Ya kalau untuk agama lain saya kurang paham, tapi keyakinan hati itu, keteguhan hati pun bisa untuk memberikan kekuatan spiritual yang lebih kuat daripada makhluk astral yang menguasai tempat ini. Misteri Seekers, kami sudahi investigasi mitos mistis bungalow horor di tengah hutan Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat ini. Kesimpulan dan saran kami, waspada dan jagalah diri Anda saat melewati kawasan bungalow ini berada. Beberapa bukti konkret perihal mitos bungalow ini sebagai sarang jin hutan kami hadirkan lewat penampakan 2 makhluk aneh di sesi Ghost Photo Blitz jepretan tim kabar misteri berikut ini. Perhatikan tanda merah pada 2 foto berikut. Pada foto pertama, tampak sesosok yang diduga pocong dan wanita berambut panjang membelakangi kamera. Dan satu foto berikut ini menunjukkan eksistensi sosok yang diduga makhluk seperti siluman ular yang melilit pendopo tempat beribadah di kawasan bungalow terbengkalai ini. Oke, kayaknya karena waktunya juga udah mulai terang nih Kang Arya sekarang. Kita udah pagi nih sekarang nih. Jadi sampai di sini dulu. Terima kasih Kang Arya. Keren banget lah pokoknya. Kita udah jauh-jauh sampai sini ya, nggak percuma ya. Oke, untuk kalian semua Mystery Seekers, kalian punya pengetahuan baru tentang apa yang kita lakukan di malam hari ini. Oke, jadi sampai ketemu lagi di episode yang akan datang. Oke.